Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hazihi nasta'inu ala umuri dunya waddini wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan sosok nan agung, sosok nan mulia, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kami dari kelompok 13 akan memaparkan, presentasikan tentang temanya, yaitu kebijakan dan inovasi model serta media pembelajaran. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Cucun Heningsi SPD MPD, serta rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan kami kelompok 13 akan memaparkan presentasi pada kali ini. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Nindya Nur Amalia dengan NIM 2102370. Yang kedua ada saya sendiri selaku moderator dan juga yang akan mempresentasikan, Muhammad Lukman Firdaus dengan NIM 2100465, dan juga ada rekan saya Teh Tiwi Aini dengan NIM 2102382. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, kami akan membahas terkait mengenai pengertian model dan media pembelajaran. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat kebijakan dan inovasi model dan media pembelajaran. Yang ketiga, ada manfaat model dan media pembelajaran. Yang keempat, contoh penerapan model dan media pembelajaran di SD. Serta yang terakhir, yaitu inovasi model dan media pembelajaran di abad 2021. Mungkin tadi sedikit mukadimah dari saya selaku moderator. Selanjutnya saya akan serahkan langsung kepada inti kegiatan, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan melalui pengertian model pembelajaran. Teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran sendiri merupakan kerangka konseptual untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan atau kompetensi, dan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran karena berisi langkah-langkah sintak pembelajaran yang sistematis. Model pembelajaran ini juga lazimnya terkait erat dengan media pembelajaran. Nah, tadi sudah dibahas mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran itu sendiri kan berkaitan erat dengan media pembelajaran. Nah, tahu nggak pengertian dari media pembelajaran itu apa? Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengalirkan pesan dan informasi materi pembelajaran sehingga terjadinya proses belajar mengajar. Adapun tujuan media pembelajaran yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang berkonkret untuk berpikir. Yang ketiga, media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran biasanya berfungsi untuk mempercepat proses pembelajaran. Manfaat model dan media pembelajaran. Kebermanfaatan model dan media pembelajaran ini harus dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu pertama bagi siswa dan bagi guru.
Untuk yang pertama bagi guru itu yang pertama memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran, sebab langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan waktu yang tersedia, tujuan yang hendak dicapai, kemampuan daya serap siswa, serta ketersediaan media yang ada. Yang kedua dapat disajikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dasar dalam merencanakan suatu pembelajaran. Yang keempat memudahkan untuk melakukan analisis terhadap perilaku siswa sesuai personal maupun kelompok dalam waktu yang relatif singkat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan manfaat dari model dan media pembelajaran bagi guru. Nah, untuk bagi siswanya itu yang pertama itu kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan cara yang asik dan menyenangkan. Yang ketiga, mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti pembelajaran secara penuh. Yang keempat, dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi siswa di dalam kelompoknya secara objektif. Ada 4 kategori jenis model pembelajaran yang bisa digunakan untuk membantu dalam proses tujuannya. Yang pertama, informasi processing, di mana model pembelajaran ini dengan tujuan memecahkan masalah yang disajikan. Yang kedua, personal model. Personal model adalah model yang berorientasi kepada perkembangan individu, contohnya berkaitan dengan minat, bakat, mental, dan potensi perkembangan diri anak. Yang ketiga, social interaction model, di mana memberikan model pembelajaran yang bersifat sosial dan berinteraksi kelompok. Yang keempat, behavioral model, di mana model ini menekankan pada perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, saya akan membahas mengenai penerapan model dan media pembelajaran di SD. Yang pertama yaitu penerapan media pembelajaran. Media pembelajaran berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan teknologi. Banyak ahli yang menggolongkan media pembelajaran ini dengan sudut pandang yang berbeda. Salah satu ahli menggolongkan media pembelajaran menjadi 3. Yang pertama yaitu media yang dapat didengar, lalu media yang dapat dilihat, dan yang terakhir media yang dapat bergerak. Selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran di SD. Yang kesatu yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif. Lalu selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran di SD. Yang kesatu yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil serta kolaboratif, yang anggotanya biasanya terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa dengan struktur kelompok bersifat heterogen. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal, ada 5 unsur dasar dalam model pembelajaran kooperatif ini yang harus diterapkan, yaitu prinsip ketergantungan positif, tanggung jawab perorangan, interaksi tatap muka, partisipasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi proses kelompok. Nah, selanjutnya gimana sih langkah-langkah dari pelaksanaan pembelajaran kooperatif ini? Prosedur atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas 4 tahap. Yang pertama yaitu penjelasan materi. Tahap ini merupakan tahap penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Yang kedua yaitu belajar kelompok. Tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan materi, siswa bekerja kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu tahapan penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu atau kelompok. Yang terakhir yaitu pengakuan tim. Pengakuan tim merupakan penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberi penghargaan atau hadiah dengan harapan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi lebih baik lagi. Adapun contoh beberapa model pembelajaran kooperatif yaitu seperti model Student Achievement Division atau STAD, Jigsaw,
group investigation, make a match, dan lain sebagainya. Lalu contoh penerapan model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran. Mengapa? Karena dalam PBM, kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis. Sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Adapun beberapa tahapan dalam proses pembelajaran berbasis masalah ini. Di antaranya yang pertama yaitu tahap orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini, guru memberikan penjelasan kepada mereka tentang proses dan prosedur pembelajaran ini secara terperinci, yang meliputi tujuan utama dari pembelajaran, masalah atau pertanyaan yang diselidiki. Lalu tahap yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan tahap yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, yang terakhir contoh dari model pembelajaran di SD yaitu model pembelajaran PAKEM, partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAKEM merupakan sebuah model pembelajaran kontekstual yang melibatkan paling sedikit 4 prinsip utama dalam proses pembelajarannya. Yang pertama yaitu proses interaksi, kedua proses komunikasi, ketiga proses refleksi, dan keempat proses eksplorasi. Menurut salah seorang ahli, terdapat 3 model pembelajaran yang telah biasa digunakan oleh para pengajar yang pada dasarnya mendukung PAKEM, yaitu pembelajaran kuantum, pembelajaran berbasis kompetensi, dan pembelajaran kontekstual. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait tentang inovasi model dan media pembelajaran di abad 2021 atau biasanya kita kenal dengan abad 21. Perlu kita ketahui rekan-rekan, di abad 21 ini di era globalisasi, modernisasi, teknologi yang super canggih, semua kehidupan tidak luput dari yang namanya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik itu di bidang ekonomi, pariwisata, dan terutama di bidang pendidikan pun tidak luput dari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pembelajaran abad 21 ini sangat populer dengan membawa perubahan, yaitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat sekali beredarnya, viralnya, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan perubahan paradigma pembelajaran yang ditandai dengan perubahan kurikulum, media, dan juga teknologi. Rekan-rekan perlu kita ketahui juga, karena pada dasarnya pembelajaran abad 21 adalah implikasi dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat berkembang dari masyarakat primitif ke masyarakat agraris, sehingga selanjutnya ke masyarakat industri, dan juga sekarang bergeser ke arah masyarakat informatif. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, semua berita dan apapun mudah tersebar. Begitupun di bidang pendidikan. Perlu adanya inovasi dan juga model pembelajaran yang baru di abad 21 ini. Seperti misalkan contoh, yang dahulu kita menggunakan media pembelajaran konvensional, sekarang kita mulai teralihkan. Dengan munculnya ilmu pengetahuan teknologi, kita mulai menggunakan media pembelajaran berbasis digital, yaitu misalkan seperti contoh, bisa melalui aplikasi, bisa melalui Google Classroom, bisa melalui slideshow, PowerPoint, audio visual, dan lain sebagainya. Dan ini sangat menguntungkan bagi guru serta siswa karena memiliki simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di antara keduanya. Dengan adanya model ini, diharapkan pembelajaran akan berjalan dengan maksimal dan juga sebaik mungkin, karena dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berdampak di bidang pendidikan. Karena siswa dengan mudah dapat mengakses di mana saja, kapan saja, dan juga relatif mudah untuk digunakan.
Tapi bahwasanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah sebagai model utama untuk mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan inovasi abad 21 ini, iptek ini dengan sebaik mungkin dengan menciptakan model-model media pembelajaran yang dapat memberikan impact yang baik kepada pendidikan di masa yang akan datang. Mungkin sekian pemaparan dari saya terkait tentang inovasi model dan media pembelajaran di abad 2021 atau biasa kita sebut dengan abad 21 di era iptek yang super canggih. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Karena moderatornya saya akan tutup presentasi pada kali ini. Mohon maaf apabila dalam pemaparan kelompok kami ada kata-kata yang salah atau pemaparan yang masih belibet. Harap dimaklumi dan mohon dimaafkan. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat dicerna dengan baik dan juga dapat memberikan informasi kepada rekan-rekan semuanya. Lihatlah dari apa yang disampaikan, bukan dari siapa yang menyampaikan. Karena inti pokoknya yaitu pematerian kami, yaitu untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan semua. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dalam konteks abad ke-21, terutama pada kurikulum Merdeka saat ini, yang mana peserta didik diberikan informasi sebanyak-banyaknya untuk mengakses mengedia merdeka belajar. Dalam hal ini mereka mendapatkan informasi dan juga menerima informasi terkait peningkatan tentang pendidikan dan dapat mengimplementasikan hal-hal apa saja yang ia dapatkan pada kurikulum Merdeka ini. Sehingga pada abad ke-21 ini, guru sebagai tenaga pendidik dituntut untuk dapat memberikan inovasi dan juga memberikan perubahan yang layak terhadap pembelajaran. Dalam hal apa? Dalam hal ini mereka harus dapat memberikan inovasi tuntunan terutama dalam proses pembelajaran, baik itu dalam cara mengajarnya, media pembelajarannya, dan proses mengajar-mengajar. Sehingga inovasi di abad 21 ini dapat dimaksimalkan dengan sebaiknya dan dapat saling menguntungkan antara guru dan juga siswa.